Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tomo Speed Shop bersama gue Tomo. Nah, kali ini gue lagi ada di Magadi Racing, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Wait, let me get my head straight. I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get, eat, and get buried with the seeds. But that makes me feel free, hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that, struggle here, lose some cash, win and lose, make it back. You can choose your own path, nothing good comes fast, nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack every day like it's my last. Push the pedal to the gas, burn the fuel that I have, start a fire, light a match, I ain't never looking back. So plant hard in your feet, there's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried underneath, there ain't no going back. Forget the past out of desperation, are the people born who can last, there's no retreat, but believe you got it in you, you can do anything that you think that you need, don't be scared, go succeed. The only people who compete are the ones who don't retreat. Nah, di samping saya ini udah ada Bos Rahmat. Nah, silakan Bos Rahmat, perkenalkan dirinya. Hai, nama saya Rahmat Ilyas. Saya dari Magadi Racing, tepatnya di Depok, dan sekaligus owner yang punya motor balap yang kali ini akan diliput oleh Bos Tomo. Nah, awal mulanya bisa balap gimana nih Mas ceritanya Mas? Dari liaran apa dari drag dulu? Kalau awal mulanya balap itu dari liaran. Dari liaran? Ya. Tahun berapa tuh Mas? Itu tahun sekitar 2005, 2006. 2005, 2006? Ya, zaman liaran. sekolah. Oh, masih zaman sekolah? Zaman sekolah. Itu waktu itu jarak berapa meter? Dulu masih zaman 800 meter. Oh, di mana? Kalau zaman dulu ada di Kemayoran malah masih 1,2. Kalau 800 meternya itu di Matraman, daerah Pemuda, iya. terus daerah Gatsu, Permata Hijau. Nah, waktu itu mekaniknya udah san? Belum, waktu itu bengkel sempat pindah-pindah. Kalau bengkel pertama kali itu di D2M Hasil Kebon. Oh, ya, oke. Di Kalimalang. Terus sempat di TPZ, terus sempat di TDC, habis itu sempat juga di CMS, pokoknya pindah-pindah. Selagi cocok, terus lagi kita masih satu visi, satu misi, yaudah terus. Akhirnya terakhir di Sans nih? Di Sans sampai sekarang. Nah, di Sans udah 5 tahunan lah kurang lebih. Oke. Awal mula bisa ikut drag ini dari tahun berapa nih? Kalau drag resmi kisaran tahun 2008. Itu drag 402. 402. Iya, eranya Sentul. Oh iya, Sentul dulu ada 402. Iya, Sentul kalau nggak salah sampai 2010-an 402-nya. Itu dari tahun 2000, cuma kita belum ikutan. Pas ikutan itu dari tahun 2007-2008. Oke. Nah, terus nih awal mulanya bisa bikin motor drag nih. Baru ini apa sebelumnya udah ada? Kalau sebelumnya udah ada. Cuma kalau ini motor dari liaran kita bikin ke drag. Ya kalau yang motor sebelumnya gitu juga, kadang liaran, kadang drag. Waktu itu juga pernah dibikin model bisa disambung kerangkanya. Kalau pas liaran, knockdown namanya. Iya, kayak model subframe. Jadi kalau pas kita mau liaran, kita sambung. Kalau mau drag, kita copotin. Motornya jadi kecil lagi, ntar stangnya tinggal dikebawahin, bodinya tinggal dicopot, diganti tangki itu. Jadi ya hitungannya bisa 2 alam. Tapi kalau sekarang sih dipisah, yang buat ini buat drag 402, terus yang liaran ada lagi. Yang liaran dipisah. 500 meter ya? 500 meter. Oke, jadi ini awalnya dari motor liaran nih. Ya, ini ada motor liaran terus dibikin buat drag sekarang. Nah, oke. Aktif lagi di drag sejak tahun berapa nih, Bos? Tahun ini apa dari tahun ini? Kalau mulai aktif lagi tahun ini, terakhir drag itu kalau nggak salah
2018. 2018. Ya. Oke. Dulu kelas Ninja frame standar. Pernah bikin juga. Ya. Balap setahunan udah gitu dijual. Oh. Terus aktif liaran lagi. Biaran. Nah, baru ini jajal drag lagi. Oh, tahun ini bisa aktif drag lagi, gimana cerita ini, Mas? Pertama, kalau kita senengnya drag yang treknya agak panjangan. Bukan berarti 201 nggak seneng ya. Sebenarnya 402. Iya, jadi lebih kelihatan lamanya lah gitu, cepetnya gitu kan. Ya, Top kalau speednya lebih 401 kelihatan baru gitu. jalan udah finish Iya. ya. Kita juga nyetingnya kan, pas nyeting top speednya kelihatan banget. Benar. Lebih demen trek panjang, karena kan basicnya liaran zaman dulu aja 800 sampai 1 kilo, sekarang biarpun 500 masih panjang. Jadi Bor Rahmat ini bisa ikut drag karena ada 402. Iya, ada 402. Kebetulan event IDW ya. Event IDW, eventnya bagus, terus tracknya juga memadai, mendukung, terus juga lagi rame yang ikut. Ya udah, coba deh bikin dari kemarin IDW dari seri kedua. Oh, berarti mulai ikut drag lagi tahun ini, ikut IDW seri kedua. Awal mulanya ya. Awal mulanya ini kan udah seri ketiga. Jadi seri kedua sama seri ketiga baru 2 kali balapan. Nah, kemarin saya lihat-lihat di postingan orang-orang motor ini kan pas seri 2 ke 3. Pas seri 3 kemarin ketiga lagi. Ketiga lagi ya. Rahasianya apa nih motor ini bisa konsisten podium? Ya pertama sih ya rezeki ya, udah rezeki. Terus kalau prepare-nya kita maksimalin motor di sini, terus juga di sana pembalapnya nyesuaiin lagi, sama ada perubahan spek juga. Kemarin juga sempat rubah total rangka. Berarti dari seri 2 sama seri 3 rangkanya beda? Beda rangka dan beda spek mesin. Oh, beda spek mesin. Iya, beda konstruksi mesin lah. Kalau untuk rangka perbedaannya apa nih dari seri 2 sama seri 3? Ya kalau kemarin rangka yang seri keduanya masih agak tinggi. Kalau sekarang kita gunain rangka agak pendek, Lebih ceper. lebih pendek, dan untuk beratnya kurang lebih sama. Oke. Jadi joki lebih bisa nyaman megang motornya. Oke. Nah, kalau untuk mesinnya perbedaannya apa dari seri 2 sama seri 3? Kalau mesinnya dari spek dari bawah ya, kerkasnya udah beda. Kemarin beda. ya kemarin seri kedua itu kita pakai kerkas JetX, dimodif pakai pen stroke. Kalau sekarang kerkas jadi pennya standar tapi dengan stroke yang sama. Jadi kita nyari awetnya. Kalau misalnya kerkas jadi pennya kan standar. Iya. Ya kalau kita rasain sih keseringan lebih awet dibanding pen stroke. Oke. Nah, boleh diceritain nggak nih, Bos, motornya speknya apa aja nih? Untuk Kalau- kelas ini ikut kelas apa? Ini kelas 155, rangka model standar, boleh besi boleh almu, dan berat minimal 125 kilo plus joki. Oke. Sama joki. Bobot minimal 125 kilo. Ya. Pembalap sama motornya. Ya, pembalap sama motornya ditimbang. Oke. Full. Berarti di kelas itu ninja semua ya? Di kelas itu ninja semua kebetulan. Tapi motor lain sih sebenarnya nggak apa-apa kan, CC 155 2 tak. Kebetulan ninja semua. Iya. Oke, speknya apa ini, Bos, kira-kira? Kalau Dari spek kertas. dari kerkas itu kita gunain yang sekarang ya, gunain merek Motowan dengan rubahan stroke 1,1 udah dari sananya. Naik 1,1. Naik 1,1 dari standar. Oke. Terus kalau rasionya juga pakai Motowan gigi 1 2 3. Ukuran gigi 1-nya 11/24. Gigi duanya? Gigi 2-nya itu kalau nggak salah, aduh kita juga lupa. Ingatnya 28-nya doang berapa gitu mataannya. Kalau gigi tiganya? Gigi 3-nya bancian 25. Oh, 25. Oke, berarti 456 standar. 456 standar. Oke, kalau untuk piston? Piston ini gunain, kalau yang musim kemarin masih gunain yang ori Kawasaki. Sekarang udah gunain yang ART single ring. Oke. Ya. Tapi diameter tetap 59. Diameter tetap 59 sama. Oke. Nah, kalau untuk karbu sama membran pakai apa nih? Kalau karbu itu pakainya karbu standar, tapi dimodif, di remer gede, venturinya bisa sampai 38. Skepnya 41. Skepnya skep gede, jadi udah dimodif habis-habisan biar gimana caranya venturinya bisa gede. Tapi basicnya standar, dibilang kita standar modif lah. Ya, standar modif. Ya, Oke. Nah, kalau untuk membrannya pakai lidahnya standar.
Berarti nggak pakai V-Force nih? Nggak, di regulasi juga kalau nggak salah sih nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya. Oke. Tidak Nah, kalau- membran wajib fiber, non karbon. Oh, oke. Nah, kalau untuk spoiler pilotnya pakai berapa nih, Bos? Kalau spoilernya, kalau yang main jetnya itu kisaran 158. Kalau pilotnya kisaran 52. Oke. Nah, kalau untuk knalpotnya pakai apa nih, Bos? Kenapa kita gunain lokal dari produk ABRT? Oh, ABRT. Ya, ABRT 20 salah 3. Oke. Nah, ini kalau knalpot ini khusus nih pesanannya. Iya, kebetulan khusus buat trek 402. Oke, perutnya diameter berapa nih? Perutnya diameter 41. 41. Iya. Oke. Nah, kalau untuk kayak magnet gitu perubahan apa? Kalau magnet standar tapi kita modif kayak dibubut terus juga di pick up ulang kan karena timingnya CDI-nya bukan CDI standar Ninja. Kita bawa pakai CDI bawaan Honda E7. E7. Ya versi mereknya KTT. Oh, oke. Berarti ini pengisian ya? Tapi nggak ada pengisian, total loss. Oh. Nggak ada pengisian. Biasanya Yap. kan kalau yang pakai CDI gitu kan pengisian tuh. Kalau kita sih belum pernah pakai pengisian. Tapi akinya yang kita gedein dayanya sampai 10.000 ampere pakai baterai sih modelannya. Oh, oke. Yang kayak baterai yang gepeng gitu yang Ya, kayak diem gepeng. gitu Ya, kalau kita rasain sih aman. Cuman kalau pakai pengapian belum pernah nyobain. Kebetulan emang masih di total sin terus. Total loss ini. Ya. Nah, kalau untuk kuilnya pakai apa? Kuilnya pakai YZ Oh, Garut kuil Tala. Oke. Nah, kalau radiator pakai apa itu, Bos? Itu radiator KTT versi yang Sonic. Oh, ini buat Sonic punya. Ya, tapi sering dipakai buat Ninja. Soalnya kan dia kecil. Udah gitu kapasitasnya lumayan banyak, tebel soalnya. Oh iya, tebal ya. Iya. Kecil tapi tebal. Ya, dibanding Ninja yang standar kotak, kapasitasnya lebih banyak ini 50%. Oke. Nah, kalau untuk rangka ini pakai merek apa nih, Bos? Rangga sekarang pakai merek Amorek. Oh, Amorek Shijiro ya. Ya, dia lokal Lokal. Indonesia. Nah, kalau rangkanya doang nih ya. Kalau berat rangkanya aja berapa kilo? Terakhir nimbang 6,2 kilo rangka saja. Rangka aja 6,2. Iya. Berarti ini rangka segitiga full step sama arm seset ya? Iya, rangka segitiga full step arm itu kemarin nimbang 10,5 kilo. 10,5. Arm 4 kilo, segitiga kurang lebih sekiloan, itu kurang lebih ya 500 graman. Oke. Nah, kalau untuk sok pakai apa nih, Bos, belakangnya? Kalau stok itu pakai Gazi. Oh, pakai gazi. Punya apa? M-Making? Iya, M-Making. Pendek ya dia? 205. Iya, 205. Iya. Oke, nah kalau untuk tromol belakang nih, Bos, Almu. Tromol Almu custom, bikinan sini, bikinan lokal. Terus kalau pengeremannya pakai rem sepeda. Pakai rem kuda. Ya, ya bukannya nggak mau safety tapi lebih ngejar entengnya. Iya, Terus iya. juga treknya karena aman, jarang ngeremnya, jadi nggak terlalu butuh dibutuhkan lah. rem belakang pakem banget. Tapi ya ada remnya tetap bisa nginjek. Oke. Nah, kalau untuk jarak 402 biasa pakai gear berapa? Kalau ini sekarang gearnya 1637. 1637. Ini rantai pakai merek apa nih, Bos? Rantai ini aduh lupa kita Triple S apa Regina nih? Triple S. Triple S. Triple S yang HS2BT. Oh, oke. Nah, kalau pelek depan pakai ukuran berapa, Bos? Depan itu 120, belakang 160. Oke. 17-17 ya? Ya, 17-17. Nah, depan bannya 45/90. Enggak, depan 50 per 90. 50 per 90. Ya, Speed King. Ya, Speed King. Kalau belakang 60/80. Ya, sugesnya sih kalau terlalu kecil di drag ya cuman nggak tahu ya selera juga, katanya sih buat sensor suka nggak kena jadi sering JS. Oh iya. Ya, jadi mendingan agak gede. Iya. Ya saran dari beberapa joki yang ngerasain, cuman ya mungkin ya beda-beda. Cuman Orang kalau ngerasain. 45/90 sih yang It Midas ya, IRC masih masuk sih. Masih aman ya? Masih aman. Iya. Cuman kalau yang V-Rubber yang 45/90 dia tipis banget. Nah, itu agak rancu tuh di Iya, sensor. iya. Takutnya
jarak spellingnya itu terlalu mepet. Jadi kalau joki gerak dikit bisa jump start. Nah, iya itu yang ditakutin spelling itu. Kalau paling amannya sih 50 Ya, 90. 50-90 sih aman Ya, sih. aman. Jadi masih bisa kebaca Iya, sensor lah. iya. Pengennya sih yang kecil. Iya. Kalau buat top speed itu lebih enteng, harusnya ya lebih enteng. Iya, benar. Buat Cuman ya, gaya geseknya lebih daripada kecil. nanti jump start kan Iya. sayang. Oke, kalau ini water pump pakai apa nih, Bos? Ini water pumpnya kita pakai merek Bosch, punya mobil. Dan sistemnya itu kita langsungin. Jadi ininya dijebol, jadi langsung masuk ke dalam kerengkes. Jadi alirannya tuh lebih cepet, lebih singkat. Jadi pemutaran airnya lebih cepet. Jalurnya itu jadi lebih singkat. Ya kalau perhitungan kita jadi lebih adem, lebih cepet adem. Nah sininya nih di jebol dilangsungin, dicowak langsung. Kan tadinya ada keong tuh, harus ke sini dulu, ke sini. Nah ini langsung jadinya. Mempercepat jalur aja. Mempersingkat. Ya. Bahan bakar pakai apa nih, Bos? Ini kebetulan pakai VP. Pakai VP ya? Iya. Memang di kelas itu boleh bahan bakarnya bebas? Bebas. Kalau bahan bakar bebas. Tapi sekarang orang kebanyakan udah pakai VP semua ya? Sebagian udah pakai, ya kita nyari yang maksimalnya aja. Ya, yang enaknya di mana ya? Ya kebetulan cocok, ya udah kita pakai. Nah, Bos, kalau untuk bikin satu motor gini habis biaya berapa nih? Satu set semua? Tergantung spek mesinnya, mau pakai barang-barangnya dari kaki-kaki, mesinnya mau pakai gimana, pengapian segala macem. Tapi kalau estimasi ya, itu di atas 50. Di atas 50. Ya, Satu di atas motor 50, gini ya? iya. Ya tergantung selera, mau yang barangnya Iya sih. bagus, branded ya pasti lebih di atas Lebih itu mahal. lagi, lebih Iya. mahal. Cuma Tapi kalau minimal untuk kayaknya 50. Spek kayak gini 50. Nah, 50. 50 juta ya. Nah, terus untuk proses bikin gini berapa lama? Dari awal mula bikin sampai nyeting, sampai ketemu enaknya. Ya kalau kurang lebih 1 bulanan. 1 bulanan. Yang lama sih kalau ini proses nyetingnya, kalau bikinnya mungkin kalau mekaniknya lagi dilemburin terus tiap hari kerjain mungkin 2 minggu kelar. Oke. Nah, Bos, ada kesulitan nggak bangun motor ini? Kan motor ini kan basicnya dari liaran nih 500 meter, terus dibikin drag 402. Ada kesulitan apa nggak yang di Kalau pertama sih speknya kan beda cc. Kalau di liaran cc-nya nggak dibatesin, tapi diameter sernya dibatesin. batasin? Nah kalau di drag patokannya cc. 155 ya? 155. Jadi kalau kita misalnya kayak dari setruk ketinggian dikit bisa lewat 155. Iya. Jadi otomatis kita turunin semuanya. Jadi Disesuaikan lagi bahannya speknya. turun stroke ya? Ya, turun stroke. Kalau dari ratio sama. Terus dari pengapian juga sama. Beda cuman stroke aja sih. Oke. Nah, terus kalau untuk pas nyeting masih ada kendala nggak waktu itu? Kalau nyeting itu kendalanya kita masih bingung kayak gear yang ngepas berapa, terus juga kayak berat motor juga pas dari nyeting kita timbangannya belum pas 125 Tanpa kilo. beban. Iya, tanpa beban, tahu-tahu pas tanpa beban, wah itu udah Iya, gearnya gearnya berubah, time-nya pasti berubah. Udah berubah total. Benar-benar. Penyesuaian lagi. Jadi lebih enaknya kalau pas nyeting tuh sekarang udah pakai beban ya. Iya, kalau Jadi pas kayak gini nyeting- bebannya nggak dicopotin nih nanti buat nyeting lagi. Iya, ini sengaja kemarin jokinya siapa, bebannya udah dipasang-pasangin, nanti tinggal mesinnya aja dibenahin. Iya, iya. Soalnya kalau timbangan balap sama kita nimbang di timbangan biasa itu beda. Beda. Timbangan balap itu lebih enteng 7 kilo. Bisa ya. Kalau kita ngepasin, kita timbang joki, terus kita timbang berat badan joki, wah itu pasti kelebihan. Jauh. Bisa kurang lebih 5 sampai 7 kilo kelebihannya. Makanya pas balap ya udah ini. Iya, iya. Berat total. Acuannya timbangannya balap. Iya, soalnya kan timbangan balap depan belakang dia keinjek ban. Benar, benar. Ketekan joki juga. Iya. Oke. Nah, kalau waktu itu nyeting disentul ya, Bos ya? Ya, kebetulan disentul. Kalau nyeting disentulnya dapat time berapa, Bos? Waduh, kalau time-nya bingung ya.
Kira-kira sama nggak sama pas balap? Beda. Bisa. Lebih bagus nyeting. Kalau pas nyeting karena nggak pakai pemberat, itu lebih bagus pas nyeting. Kan pas race kita ada pemberat, terus ada sensor lampu juga, ada reaction time. Itu pasti time-nya lebih bagus pas bagus nyeting. nyeting. Ya, pas Karena nggak ada beban. karena nggak ada beban dan nggak ada lampu. Ya, oke. Nah, kalau pas seri 2 waktu itu kan podium ketiga. Time-nya berapa? Seri keduanya 11.4. Heeh. Yang seri ketiganya 11.3. Motor ada kemajuan. Lebih turun 0,1 ya. Ya, dan lebih konstan juga. Oke. Sebenarnya motor ini waktu itu sama posisi kedua time-nya rapet ya, sama ya. Iya, sama persis yang pas jadi- seri ketiga. Cuman karena bobot motor ini lebih ringan ya. Lebih berat. Lebih ringan. Lebih Jadi ringan dibanding yang eh, time-nya sama satu iya, lagi. dibanding yang satu lagi. Jadi dia yang Berat posisi kedua. ya di berat posisi kedua karena motor dia lebih berat, Lebih berat berapa gram, Bos? 200 gram. Jadi waktu itu motor ini pas balap di seri 3 IDW, yang juara 2 sama juara 3 time-nya sama. Dari reaction time, dari time semuanya Iya, tuh, total waktunya time-nya semua. sama. Nah, jadi diambil dari bobot motornya. Kebetulan bobot motornya ini lebih enteng 200 gram. Jadi yang berhak juara 2 yang bobotnya lebih berat. Ya, Jadi ini ketiga. Ini 125 kilo, 4. Kalau dia 125 kilo, 6. Oh, Beda di koma aja. sayang banget ya. 02. Kalau enggak bisa podium kedua nih motor. Ya kalau beratnya ngelebihin bisa Iya. di podium kedua. Ya udah rezekinya di Iya. podium ketiga. Ya mudah-mudahan sih seri berikutnya lebih baik time-nya ya. Amin. Bisa pecahin rekor time standar ya. Sekarang paling bagus 11.2 ya. 2. Kalau base time dengan timbangan ya, dengan berat 125 kilo, 11.2. Setahu saya sih 11.2. Pasti kan orang-orang nanti berikutnya pada nyeting lagi. Iya, pada riset lagi. Pada riset lagi. Bisa maju lagi. Iya. Kayaknya bisa maju lagi. Terus juga kan balapnya juga baru banyak dari tahun kemarin sih. Tahun ini juga baru pesertanya makin banyak Makin dan banyak. pasti riset makin Minatnya maju. makin banyak, ya. Makin maju. Nah, kemarin pas event IDW pembalapnya siapa aja nih, Bos? Pembalapnya itu kemarin ada 3 joki. Yang pertama itu Derry Child dari Jakarta. Yang kedua Jendra Peking itu dari Jawa. Yang ketiga Eja Cemong itu dari Jakarta juga. Berarti berbeda ya pembalapnya sama yang pas seri 2 ya? Ya, berbedanya paling satu pembalap aja. Oke. Waktu itu Eja Cemong nggak naik ya pas seri 2 ya? Ya. Oke. Nah, terus motor Bos ada berapa nih motor buat main, buat drag atau buat liaran gitu? Kalau sekarang sih totalnya 2, yang buat liaran 1, terus yang ini buat drag. Rencana sih lagi riset lagi 1 yang buat liaran yang beda spek. Oh, itu buat liaran? Ya, yang buat liaran. Oke. Nah, terus selama Bos main motor, rival terberat siapa nih? Waduh, karena main motor apa ya, kan beda musim, lawannya beda-beda. Kita juga nggak setiap tahun terus-terusan, kadang ada vakum ya setahun 2 tahun lah, lagi senang apa, ini lagi motor lagi, udah berapa tahun ini. Ya banyak banget sih bengkel-bengkel ya, terutama di Jakarta ya, karena kan kita mainnya di Jakarta. Kalau liaran ya, kalau di drag kan semua nyatu. Ya kalau di Jakarta ya banyak bengkel-bengkel bagus. Ya, Di liaran banyak banget. Oke. Target Bos setelah ini apa nih Kalau ini untuk di drag? di drag sih pengen ikut lagi ya, seri selanjutnya tuh seri 4. Ya pengennya sih targetnya bisa podium 1 dan bisa best time, time-nya lebih bagus dari yang udah pernah ada. Iya. Jadi hitungannya bisa rekor lah gitu. Ya, rekor di kelasnya ya. Di kelasnya pengennya begitu. Nah, untuk selanjutnya nih motornya akan di reset lagi nih. Iya, di reset lagi. Berarti nanti seri 4 itu bulan apa ya? Kemungkinan November ya. November ya? Iya. Oke. 2 bulan lagi. Berarti motor ini turun lagi ya? Insya Allah kalau ada rezeki, ada kesehatan, insya Allah ikut. Oke.
Nah, selama bos terjun di balap nih atau liaran, ada sisi positif apa nih untuk bos sama tokonya? Pertama, kalau yang kita rasain ya, biarpun secara nggak langsung. Iya. Soalnya kita misain antara hobi sama usaha. Pas Iya. lagi kita hobi ya totalitas. Kita Iya. nggak mau, maksudnya nggak mau kayak misalnya nggak mau harus pakai brand A, brand B, biarpun kita jualan atau disupport. Kita pengennya yang maksimal di motor itu yang mana, ya udah Yang kita dipakai. gunain. Ya kebetulan misalnya nggak cocok ya kita bilang, misalnya udah terlanjur support ya kita bilang kebetulan kurang cocok atau belum maksimal ya. Jadi kita pengennya pas di hobi ya kita maksimal Oke. di prestasinya, bukan Ya. bukan ngarah ke jualan apa kalau gimana, memang- tapi secara nggak langsung ada efeknya mungkin. Jadi kalau memang barangnya bagus, dipakai lah gitu. Iya, bagus dan kebetulan kita bisa cocok nyetingnya ya pasti dipakai. Maksimal, Ya. bisa enak. Ya. Oke. Nah, ini kan lagi rame nih bos, yang masalah Tekno mau main ke Thailand nanti bulan Desember sama Ernun. Nah, tanggapan bos apa nih? Wah, bagus banget itu. Satu buat tontonan seru lah, udah lintas negara ya. Ya, Udah hitungannya bukan satu negaranya lagi yang nonton, mungkin beberapa negara itu ikut nonton. Iya. Entah dari live-nya, Benar. entah dari pas udah selesai mainnya, terus juga dari proses prepare-nya itu bagus banget. Buat pertama ya buat hiburan sendiri, buat penonton. Kedua ya jadi biar balap Indonesia juga bisa maju gitu, bisa ke kancah negeri. internasional ya, ke luar negeri. itu jadi Ya, acuan juga ya. iya, jadi ada acuan. Terus juga di sana kan di sini risetnya gimana, di sana risetnya gimana, jadi bisa apa ya? Bisa ada Pembanding. ya pembanding dan jadi banyak ilmu yang didapat gitu. Iya. Entah dari regulasi balapnya atau spek mesinnya atau cara nyetingnya sampai mungkin aspal dan bannya pun berbeda kan. Iya, Itu buat beda. pembanding ntar gimana Beda. kedepannya buat drag Indonesia ya. Ya. Karena kan si bos kan kalau di sini kan pesaing terberatnya Tekno nih. Karena saya lihat yang paling sering main sama Tekno Ya cuma kebetulan aja. Magadir doang nih. Kebetulan Iya. aja. Itu total main sama Tekno udah berapa kali itu bos? Kalau kita ngitung-ngitung dari awal itu udah 11 kali. 11 kali. Ya. Nah, Terakhir menang udah kalahnya berapa kali itu? Kita kalah 6 kali, menang 5 kali. Oh, lumayan lah ya. Masih ibaratnya hampir seri lah. Ya, karena Iya. saya lihat berapa kali di Instagram kan ketemunya Magadir lagi. Iya. Maksudnya orang lain nggak ada yang jarang gitu yang main sama Tekno lagi gitu. Iya. Karena kan menurut saya dia terlalu mendominasi kan. Ya emang kita lihat ya wajar, maksudnya bisa bagus, bisa kencang, usahanya benar-benar maksimal dari owner. Kita salut. Iya. Dan kita juga seneng apa ya, motivasi diri sendiri. Ini gimana biar bisa bersaing, Iya, berkembang. iya. Biar kita bisa menang, terus riset. Jadi apa ya, terpacu aja gitu. Kita jadi tiap hari mikir, Ya. terus prepare gimana caranya. Ya, tapi si bos doang nih yang sering ketemu motor dia. Ya kebetulan belakang-belakangan ini kemarin-kemarin juga banyak kok yang ketemu Tekno. Ya, tapi paling sering lihat Magadir ketemu Tekno. Nah, bos ada keinginan nggak untuk nonton atau balap di Thailand seperti Tekno? Wah, pengen banget. Minimal kalau balap di sana ya kita harus nyiapin motor segala macam. Minimal nonton dulu deh. Ya. Jadi kita tahu perkembangan gimana. Ya. Terus terang aja, kita nggak pernah ke Thailand. Makanya Nggak pernah. nanti pas Tekno main, bos nonton ke sana. Mudah-mudahan ada rezeki, ada kesehatan, pengen nonton. Gimana euforia di sana sih, Ya, ya. gimana regulasi di sana, perkembangan. Terus juga sering ngobrol juga sama Bos Tomo kan, Ya. nanya-nanya. Wah itu ngebantu banget deh. Bos Tomo sering bolak-balik ke Thailand, jadi kita tahu perkembangan di sana. Ya entah itu dalam riset motor atau entah dalam hal bisnis, Ya, banyak banget pengaruhnya. ya. Terus bisa lihat langsung time-nya berapa sih di sana. Nah, ya Terus motor apa aja nih yang lagi kenceng di sana Ya. 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 itu ya kita lihat di sana
apa ya, lebih ada fasilitasnya. Kayak sirkuit di sana, sirkuit track banyak. Iya, banyak banget. Dan nggak disatuin sama road race gitu. Iya. Ya emang khusus. Dan itu Khusus bener-bener sampai jaraknya sendiri ada yang 200, 400, 600 sampai 1000 meter. Bener. Nah, itu kalau yang di 1000 meter tuh di Buriram. ya sampai kalau- ada fasilitas sebanyak itu gitu. Ya, sepanjang itu. Itu enak banget sebenarnya. Benar. Dan memang di situ juga sirkuitnya standarnya standar mobil, bukan motor. Nah, Jadi iya. bener-bener lebar, panjang. Treknya panjang dan jarak ngeremnya pasti aman. Iya. Itu dia. Ya, jadi ya beda gitu euforianya dari sirkuitnya di sini ya. Ini khusus drag ya, dan di sana juga liarannya kan di sirkuit. Iya. Kalau di sini kan ya maaf ya masih kayak kadang jalan. suka di jalanan Ya. dan safety-nya kurang. Kalau di sana ya pakai helm. Di sirkuit juga nggak ada orang yang nyebrang. Benar. Kalau di sini lagi main di jalan orang Bahaya. nyebrang. Terus penontonnya ke tengah-tengah lagi. Iya, itu Kalau dia. di sana kan ada tribunnya. Nah, rapi banget. Ya. Enak, ngeliatnya enak gitu dari kita di video aja enak, apalagi bos yang udah sering ke sana nonton langsung, wah pasti beda. Iya sih, memang. Makanya ntar kapan pas Boleh, insya Allah. bos main ke sana. Insya Allah nanti. Oke, segitu dulu bos obrolan kita. Ya. Terima kasih udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus buat Magadi Racing sama Amin, Sans Motor. amin. Ya, terus jangan lupa di subscribe Ya, jangan channel lupa nih. YouTube Thomas Pit Shop ya. Ya, betul. Mantap pokoknya, kita salut dari awal kemarin-kemarin ngevlog di Thailand. Wah, itu jarang banget. Mungkin baru bos aja kali ya, cuma nggak tahu sebelum-sebelumnya ada apa enggak yang ngeliput, jadi orang tahu gitu. Ya. Minimal netizen tahu perkembangan di dunia luar gitu, jangan di Indonesia aja. Ya. Bagus banget, keren banget. Ibaratnya kebetulan saya kan sering ke sana kan, jadi pas ngeliput sana tuh motor-motor yang lagi viral di sana saya samperin bengkelnya, saya liput. Iya, banyak bengkel juga yang udah diliput. Biar Keren, tahu keren. juga kan spek motornya apa gitu. Benar. Kok bisa kencang gitu. Ya buat kasih ke teman-teman atau viewer Thomas Pit Shop biar tahu lah bahwa perkembangan di sana seperti apa gitu. Iya, benar. Segitu dulu obrolan kita sama Bos Rahmat. Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Bye. Wait, let me get my head straight. I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get, eat, and get buried with the seeds. But that makes me feel free, hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that, struggle here, lose some cash. Win and lose, make it back. You can choose your own path, nothing good comes fast. Nothing fast ever lasts, so I'll be patient but attack. Every day like it's my last, push the pedal to the gas. Burn the fuel that I have, start a fire, light a match. I ain't never looking back. So plant hard in your feet, there's no retreat. Burn the boats on the shore till they're buried underneath. There ain't no going back. Forget the past, out of desperation are the people born who can last. There's no retreat, but believe you got it in you. You can do anything that you think.